Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang kopling. Ada definisi, fungsi, jenis-jenisnya dan juga contoh pengaplikasiannya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Silakan Bung Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok yang menjelaskan tentang materi kopling. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kopling. Kopling adalah suatu mekanisme yang dirancang mampu menghubungkan dan melepas atau memutuskan perpindahan tenaga dari suatu benda yang berputar ke benda lainnya. Pada bidang otomotif, kopling digunakan untuk memindahkan tenaga motor ke unit transmisi. Dengan menggunakan kopling, pemindahan gigi transmisi dapat dilakukan. Kopling juga memungkinkan motor dapat berputar walaupun transmisi tidak dalam posisi netral. Sekian penjelasan definisi kopling dari saya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari kopling. Ya, di sini ada fungsi kopling. Satu, menghubungkan dan memutuskan putaran dari mesin ke transmisi. Nah, jadi menghubungkan atau memutuskan putaran. Nah, jadi dari mesin ke gigi gitu bisa kita putuskan atau bisa menghubungkan ya tanpa ada kendala, lebih mulus, tanpa mestinya jalan secara batuk-batuk ya. Biasa yang kita lakukan tanpa menekan tuas terlebih dahulu ya, mesinnya akan seperti itu, akan terasa sangat berat gitu untuk berjalan. Dan nomor 2 ada mempermudah pemindahan gigi ke transmisi. Nah, jadi biasanya sebelum kita memindahkan gigi ya, memindahkan gigi misalnya gigi 1, 2, 3, 4, gigi 1 ke gigi 2, gigi 2 ke gigi 3, gigi 3 dan ke gigi 4 dan seterusnya seperti itu. Jadi kita tekan dulu maksudnya kita tekan dulu tuas atau kita injak di mobil biasanya kalau untuk menginjak. Kita tekan dulu sebelum mengganti giginya seperti itu agar lebih mulus jalannya ya. Dan ada nomor 3, menghentikan mobil tanpa memposisikan tuas transmisi.
besar dan dikeluarkan secara perlahan-lahan, dan itu berfungsi baik dengan adanya kopling. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan pada fungsi kopling. Sini saya akan menjelaskan salah satu jenis kopling. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Evanita Cayani. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang kopling gesek. Jadi kopling gesek adalah suatu jenis kopling yang mengandalkan gaya gesek untuk mencapai fungsi kerjanya dalam memutus dan menghubungkan putaran dan daya. Gesekan di antara komponen-komponen tersebut kemudian akan membantu perpindahan energinya. Jadi plat gesek ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah plat gesek plat tunggal dan yang kedua adalah kopling gesek plat ganda. Kalau kopling gesek plat tunggal itu berarti memiliki satu plat gesek saja. Biasanya pengaplikasian ini terjadi pada mobil dengan transmisi yang manual. Yang kedua itu ada kopling gesek plat ganda. Jadi sesuai namanya, dia menggunakan dua atau lebih plat gesek. Pada pengaplikasiannya biasanya terjadi pada sepeda motor dengan transmisi manual. Segitu saja, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Iqbal dan saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kopling hidrolik. Kopling hidrolik adalah suatu jenis kopling yang menggunakan gaya hidrolis untuk mencapai fungsi kerjanya dalam memutus dan menghubungkan putaran dan daya. Singkatnya, gaya hidrolis itu adalah gaya yang menggunakan zat cair atau lebih tepatnya minyak kalau pada kopling hidrolis ini. Karena penggunaannya menggunakan minyak, kopling hidrolis memiliki beberapa keuntungan, yaitu dapat mengurangi gaya gesek pada setiap komponen dan juga dapat menyebarkan tenaga secara luas. Contoh penggunaan kopling hidrolik ini digunakan untuk kopling mobil dengan transmisi otomatis jenis planetary gear atau yang biasa kita kenal dengan mobil matic. Baik, saya rasa cukup penjelasan dari saya. Silakan dilanjutkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kopling magnet. Nah, jadi kopling magnet adalah suatu jenis kopling yang menggunakan gaya elektromagnetik untuk mencapai suatu fungsi kerjanya dalam memutuskan dan menyambung putaran dan gaya. Nah, jadi dia untuk menyambung atau memutuskan putaran dan gaya, dia tidak perlu menggunakan tuas untuk menekan dari plat diafragma yang bisa kita bilang seperti itu pada kendaraan. Nah, jadi dia hanya menggunakan magnet. Nah, jadi sistemnya itu dia misalkan gini. Kalau misalkan pada kendaraan mobil misalnya, nah dia pada sistem koplingnya ada plat yang bisa kita sebut plat diafragma. Nah, jadi dia ada plat misalnya ya. Nah, dan pas kita menginjak tuas, dia mendapat tekanan dari part yang diperintahkan oleh tuas yang diinjak itu tadi. Dia akan mendorong plat ini. Seperti itu. Nah, jadi untuk sistem dari magnetnya dia tidak seperti itu. Dia ada plat misalnya. Nah, dia tidak perlu didorong tapi ditarik oleh magnet itu sendiri. Ya. Seperti ini. Ini magnet, ini plat. Nah, dia akan mendekati dari magnet itu sendiri. Nah, jadi untuk sistemnya seperti itu. Nah, untuk contoh penggunaannya bisa kita temukan pada kompresor AC mobil. Nah, jadi tepatnya pada komponen AC mobil ada
komponen yang bernama kompresor. Nah, kompresor ini pasti akan menyala apabila mesin dinyalakan dan dialiri listrik pada magnetnya. Maksudnya magnetnya pasti akan bekerja pada listrik hidup, seperti itu. Sekian dari saya. Kembali lagi kepada saya akan menjelaskan tentang kopling yang selanjutnya, yaitu kopling sentrifugal. Kopling sentrifugal adalah suatu jenis kopling yang menggunakan gaya sentrifugal dan gaya gesek untuk mencapai fungsi kerjanya dalam memutus dan menghubungkan putaran dan daya. Contoh pengaplikasian yaitu pada kopling sepeda motor manual dan juga kendaraan dengan transmisi jenis CVT. Sekian penjelasan kopling sentrifugal dari saya. Mungkin selanjutnya penjelasan akan ditutup oleh ketua kelompok saya, yaitu Iqbal. Sekian, terima kasih. Baiklah, kami rasa itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami bawakan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.